Silakan. Kayaknya sudah ada 2 pertanyaan itu Bu Sarah yang hari ini. Masih ada pertanyaan lagi daripada yang hadir di sini? Silakan kalau masih ada Ada Pak pertanyaan. Ruts, Pak. Ada Ruts Itu Timek, Pak silakan. Ruts dan Miss Ken nih. Oke. Miss Ken. Pak Ruts boleh silakan. Ya, terima kasih Bu Syara. Terima kasih Pak Tito. Ya. Ya, terima kasih Pak Mindiarto. Boleh videonya Pak Ruts? Ya. Videonya Ya, nggak sebentar. ada. Oke, sudah terlihat? Sudah. Ya, silakan Pak Ruts. Gantengan videonya daripada fotonya, Pak. Ya Pak, ini mau tanya untuk 3 hal aja sih, karena kan saya juga baru mau berkecimpung di pebisnis kuliner, ya bisa dibilang pemula lah. Nah, yang pertama, yang utama bagaimana sih yang baik untuk menilai harga produk yang kita akan jual? Dilihat dari harga pasar kah atau dari margin cost yang kita yang kita bikin untuk produksinya itu? Itu yang pertama. Yang kedua, terus karena kan saya sudah bisa dibilang sudah buat prototype produknya abon, dan itu juga sudah kita riset ke banyak orang, dan kepengennya kan ini makanan nggak cepat nggak cepat langsung habis, bisa disimpan. Nah, bagaimana cara yang benar untuk menentukan batas expired date untuk makanan sejenis abon itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga pengen minta pencerahan bagaimana sih tips mempertahankan pelanggan agar bisa selalu repeat order. Itu aja 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, oke Pak Min, bisa dibantu Pak? Oh saya, oke. Baik, Pak, menentukan harga itu kan tadi ada pertanyaan apakah dari pasar atau dari menentukan margin cost. Kalau margin cost artinya kan internal aspek. Kalau dari pelanggan berarti kan eksternal aspek. Nah, kita jualan kan adalah tujuannya ke eksternal ya, ke pelanggan. Artinya apa? Bahwa harga yang ideal itu adalah antara fakta ya. Fakta itu abonnya abon kandungan ayam, kandungan sapi, kandungan ikan, terus ditambah bahan ini, bahan itu adalah fakta. Kemudian fakta ini bisa menjadi harga. Faktor yang mempengaruhi adalah persepsi. Dipersepsikan murah atau dipersepsikan mahal atau dipersepsikan tidak punya kualitas, itu adalah faktor komunikasi dan rasa semua. Jadi sebetulnya faktor apa yang menentukan idealnya sebetulnya adalah eksternal dulu. Di luar ada nggak abon yang seperti Pak Rudi miliki? Ya, seperti Pak Rudi miliki artinya apa? Satu dari segi rasa, dari segi gramatisasinya berapa gram, kemudian dari segi uniknya. Ya, siapa sih abon yang enak, yang banyak macam lah kalau mau di benchmark kan. Kalau abon yang masih home industry, contohnya kalau saya lihat dari Solo itu kan ada ya abon yang terkenal Varia abon gitu ya. Nah, benchmarknya itu abon yang menurut saya sementara ini the best abon. Nah, kalau bicara tentang kualitas. Nah, kemudian margin tuh ngikutin Pak, karena quantity semakin tinggi, Bapak punya produksi semakin tinggi, biasanya kan produktivitasnya akan turun. Produktivitasnya naik berarti cost-nya akan turun. Nah, ini margin biasanya akan mengikuti ya, itu 2 hal. Jadi kalau pertanyaan lebih tegasnya adalah harga apa? Tentunya harga pasar ditambah dengan persepsi, ya persepsi. Oke. Nah, persepsi itu apa? Persepsinya adalah faktor tampilan packaging. Satu. Faktor apa lagi? Faktor branding akan menentukan ya. Saya memberikan contoh tidak dengan produk lain, produk saya sendiri. Saya bisnis kuliner kue jajanan pasar. Ketika saya menggunakan nama toko kue Mindiarto gitu ya, atau toko kue Sarah, dan saya menulis butik kue Sarah, itu akan memiliki harga yang sudah berbeda. Ya, roots butik dengan kue. Nah, maka ketika Bapak memberikan brand itu ya, brand ini apakah brand kelas premium atau brand nuansa murahan, menjadi sebuah penting ya untuk menentukan harga. Kedua, expired date saya tidak expertise di sini, tetapi ini dibahas minggu lalu, artinya ada biro jasa dari Kementerian Perdagangan atau Kementerian apa yang Bapak bisa
bertanya ke mereka, ini usianya berapa lama abon ini sampai kelas tengiknya gitu loh, entah 6 bulan, entah 3 bulan, entah 7 bulan gitu ya. Karena ini banyak kandungan-kandungan, saya nggak mampu untuk jawab ini, tetapi ada lembaga yang bisa membantu Bapak. Atau dengan waktu itu dengan cara konvensional, dicek aja dengan suhu ruangan. Cek suhu ruangan, ini seminggu tengik nggak, rasanya berubah nggak, kemudian 10 hari, 2 minggu, pada titik tertentu, hitung, oh ini ternyata 6 bulan masih bagus, berarti expired date-nya 6 bulan. Kira-kira kalau waktu itu secara manual ya, tapi secara keilmuan ada lagi dengan dites dengan sebuah perangkat. Bagaimana tip pelanggan agar repeat order? Ini ada retention program. Retention program artinya ya kembali seperti tadi ada program edukasi, kemudian membuat menu-menu. Ya sekarang tadi kalau saya lihat Bapak muncul ide membuat abon gara-gara membawakan abon ini sebagai makanan untuk anak. Nah, karena di benak Bapak itu abon itu hanya sebagai lauk untuk makanan. Nah, kalau hanya sekedar itu ya emangnya orang tiap hari mau makan nasi abon terus? Kan ya enggak juga gitu loh, ya. Maka perlu diedukasi dengan abon ini bisa fungsinya untuk apa ya? Contohnya roti abon. Kemudian nanti bisa aja abon apa lemper isi abon ya, murah. Terus abon bisa untuk apa lagi ya? Bisa aja nanti berkembang bakpao isi abon. Ya. Nah tapi ini kan butuh diedukasi. Atau nanti martabak abon, silakan aja Pak. Tapi martabak abon apakah perlu kering atau tidak dan sebagainya. Jadi Bapak perlu mengedukasi pelanggan Bapak bahwa abon itu bisa dipakai untuk apa aja, burger abon, dan seterusnya ya Pak. Jadi itu satu. Terus kedua, kembali ke segmen pelanggan Pak. Namanya bonding. Kalau di dalam ilmu CRM, Remote Retention Program itu namanya bonding. Bonding itu ngelem ya, merapatkan. Ada 5 level di dalam bonding yang disebut financial bonding, social bonding, kemudian ada service bonding, kemudian ada business bonding, dan ada structural bonding. Saya nggak akan kupas yang 2 terakhir, business bonding dan structural bonding, karena ini mungkin nggak cocok untuk abon lah. Tapi pelanggan Bapak, kalau pelanggan Bapak adalah banyak, pelanggan parut itu adalah banyak pelanggan-pelanggan yang low end, maka financial bonding menjadi penting. Financial bonding itu apa? Oh, kalau beli 20 gratis 1, atau beli 10 gratis 1, dan seterusnya. Oh, isinya lebih banyak 10%. Kalau nanti repeat yang kedua atau repeat ketiga dapat ekstra abon varian lain, apapun. Itu yang masuk financial bonding. Kemudian ada lagi yang social bonding. Social bonding arti di informasi ada kegiatan, oh di sini ada acara BKR, dia di-invite sehingga dia masuk dalam komunitas di situ. Oh, ini ada acara lomba masak. Nah, dia di-invite ke sana. Jadi itu yang disebut dengan social bonding, sehingga dia merasa bahwa dia tuh diperhatikan aspek sosialnya. Dia masuk, oh, ibu ini senang dangdutan. Nanti pas ada acara dangdutan di-invite ke acara dangdutan. Contoh kayak gitu ya. Itu namanya dengan social bonding. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah service bonding. Service bonding adalah bagaimana dia tuh rapat gara-gara pelayanan kita yang luar biasa. Service kita yang sangat kuat. Jadi begitu ada komplain, udah jangan tanya dulu komplainnya apa-apa. Oke, Bu, saya tarik deh. Nah, itu service bonding. Oke, ini tengik, belinya kapan? Sekian. Oke, saya tarik, Bu. Nah, problemnya nanti dipecahkan di belakang lah. Nanti diedukasi, oh cara penyimpanannya salah, oh bocor, nggak renyah lagi, karena waktu nyimpan nggak taruh di Tupperware, atau apapun lah ya, macam-macam. Karena kan makanan abon kan semakin lama kemungkinan semakin tidak renyah, atau crispy-nya hilang gitu ya. Nah ini adalah hal-hal edukasi, cara menyimpan, cara macam-macam gitu, cara nyetoknya. Saya order 100, mungkin kebanyakan Bu, lebih baik Ibu 50 dulu, nanti seminggu kemudian saya kirim 50 lagi deh. Nah gitu. Ya, itu adalah service kategorinya, bukan hanya sekedar saya mau order banyak, ya, gitu. Nah, sama seperti saya ketika dapat pesanan banyak, diminta dia pengen aman, tolong dikirim jam 10 ya. Kalau jam 10, dikirim jam 10 kemungkinan dipakai jam 11. Jam 12 udah makan siang. Jadi logikanya dikirim jam 10 untuk dipakai jam 11, pada jam 12 makan, kemungkinan kue ini nggak akan dimakan jam 11. Kemungkinan kue ini akan dimakan jam 3 gitu loh. Saat coffee break jam 3. Maka ketika coffee break jam 3 kita beri jaminan, Bu, mendingan jangan jam 10. Saya jamin jam 2 nyampe tempat. Jadi freshness-nya, yakin bahwa kue yang kita terima itu pada jam 2 akan on time, tidak akan terlambat, dan lebih fresh. Karena apa? Karena 10 ke 2 ini 4 jam kita punya waktu bisa mundurin produksi lebih seger. Gitu ya, freshness. Gitu ya. Ini contoh-contoh yang simple saja.
Atau ini sebagian kadang-kadang dikasih makanan suka nggak dimakan, suka dibawa pulang. Nah, ketika bilang suka dibawa pulang, kasih makanan-makanan yang jangan gampang basi. Jangan kandungan santan, kandungan kelapa, kasih makanan-makanan yang kemungkinan sore masih bagus. Contoh kayak gitu-gitu. Ya, ini a part of service, bukan hanya jualan, tetapi kita memberikan sebuah saran atau suggestion agar dia membeli, bukan sekedar membeli transaksi, tapi membeli itu adalah sebuah kenikmatan. Mungkin begitu Pak Ruth ya, terima kasih. Silakan kalau mau melengkapi. Thank you. Saya pikir cukup. Saya pikir yang penting kita pengennya Pak Ruth terus melangkah, ya. Jadi terinspirasi. Siap. Digital juga. Jangan lupa Pak. Ini saya baru dapat. Saya di grup ya, di grup WA. Kebetulan saya cerita ada teman dari Makassar. Ya, saya nggak tahu komplain bahwa sekarang ekonomi ambiar, dagang nggak laku, pokoknya pemerintah salah, pemerintah nggak ada yang benar, kondisi. Saya cuma nanya, sudah belum dilakukan penjualan secara benar, digital media sudah belum, sosmed, kita sudah semua, pokoknya sudah semua. Keadaan sekarang nggak benar, marah-marah, tulisnya pakai huruf besar semua, capital semua. Waduh, saya bilang, nah tapi ketika saya review IG-nya, ya maaf kata, IG-nya nggak ada, gambarnya nggak jelas, packaging-nya nggak benar ya. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk menjadi pengusaha kuliner itu nggak susah. Nggak susah, apalagi namanya makanan semua dapur bisa. Tapi untuk menjadi pengusaha kuliner yang produknya laku, nah ini lain cerita. Ini lain cerita. Nah, apa yang disajikan oleh Bu Sarah tadi, yang diceritakan oleh Pak Min tadi, itu adalah supaya bisa menjadi pengusaha kuliner dengan modal dapur, dengan modal alat adanya, tapi laku pemasarannya. Ini yang paling penting kan? Karena kuliner itu kan kalau kita lihat, Pak Ruth pasti percaya, yang lain juga pasti percaya. Pertama kan kita ada ide. Idenya mau bikin apa? Pak Ruth bilang idenya bikin abon karena pernah bikin abon dan banyak yang komen bahwa abonnya enak. Kan begitu kira-kira. Dari ide mulai milih bahan. Bahannya apa aja? Bahan yang terbaik, bahan yang harganya disesuaikan dengan target konsumen, kata Pak Min tadi. Bahan sudah pilih, bahan kita olah, kita cuci, kita potong, kita masak, kita simpan, kita rebus, goreng, dan lain sebagainya. Ya, setelah bahan kita olah, kita packaging. Packaging sesuai, mesti ada cita rasa. Ini packaging juga cerita tersendiri lagi. Bukan sekedar bungkus, tapi juga besaran, volumenya mesti disesuaikan dengan target market, apakah per 6 potong, ataukah per 1 kilo. Ya, cita rasa kemasan juga mesti mengundang, warnanya, brandingnya, logonya, dan satu. Packaging juga mesti memiliki nilai tambah untuk membuat produk lebih tahan lama, lebih higienis. Ya, terakhir baru pemasaran. Tapi poinnya dari semua rangkaian ini adalah pemasaran. Barang ini laku nggak? Kalau laku, nggak usah dibahas lagi, lanjutkan. Kalau nggak laku, kenapa nggak laku? Jangan-jangan cara promosinya nggak benar, sosmednya nggak benar, atau ngolahnya nggak enak, atau packagingnya jelek, atau materialnya nggak seger, atau idenya emang udah pasaran. Sekedar cuma jual singkong goreng, udah pasaran, mesti ada ide singkong goreng diapain sih, dikasih isi apa, singkong goreng isi coklat atau macam-macam kan gitu kan. Nah itu kira-kira, tapi intinya adalah cegat di pemasaran, selalu pantau, laku nggak barang ini. Kalau laku, lanjutkan. Kalau nggak laku, cari kenapa. Jadi jangan dibahas dari ide, cara ngolah, ini, tapi bahas barang ini laku nggak. Salah segmen kah? Salah packaging kah? Salah olah kah? Salah bahan kah? Salah ide kah? Itu aja contohnya. Ya, silakan. Mungkin bisa ditambahkan Pak Tito, ini silakan. Sebuah kreativitas. Sebuah kreativitas Bapak Ibu semua. Ini kreativitas hanya tukang sayur loh. Tukang sayur. Tukang sayur kan harga tuh kalau namanya di pasar, tukang sayur di pasar kan harga tuh common sama lah. Cabai sekilo ya sekian, ya kalau buncis ya sekian, wortel harga sekilo kan sekian. Itu kan udah nggak bisa beda jauh, betul ya? Tetapi ada tukang sayur kreatif di sebuah pasar, caranya apa kreativitas? Cuman ngitungnya pakai bahasa Inggris. Itu doang. Dan itu bejubel ibu-ibu antri belinya. Bu, tadi ibu beli buncis ya, setengah kilo 6.000 ya Bu ya. Kemudian ini wortel 1 kilo 10.000 ya Bu, jadi 16.000 Bu. Nah kemudian ibu tadi ada cabai rawit 3.000 jadi 19.000. Uang ibu 50.000 ya Bu, saya kembaliin 31.000. Cuman gitu doang ngomongnya. Jadi antri gara-gara ibu pengen belajar bahasa Inggris. Mama. Jadi produknya apa sih nggak ada bedanya kan?
Tapi how to sell-nya, cara menjualnya yang beda. Iya. Ngitungnya pakai bahasa Inggris doang. Jadi main Iya. angka aja. Thousand-thousandan doang lah. 31,000 juga nggak ngerti. Ini Bu ya kembaliannya. Wah, thousand-nya Bu, 10,000-nya ada 3 sama ini 1,000 gitu. Ngomongnya gitu doang. Oke, Itu luar biasa. kreatif buat